Pertanyaan satu lagi Pak Billy, yaitu kita sebagai orang reform kan yang menganut teologi reform, perlukah orang Kristen secara keseluruhan belajar teologi selain teologi reform? Mengingat nih Pak, reform saja sudah begitu banyak kan, ada banyak teologi yang kita bisa pelajari, buku-bukunya dari ratusan ribuan tahun begitu banyak. Apakah kita masih perlu belajar teologi selain reform Pak? Atau fokus saja nih di teologi reform? Kalau kita takut baca buku tradisi lain karena kita ntar terganggu identitasnya, wah itu berarti identitas kita masih agak pas-pasan gitu ya. Kalau saya orang Indonesia, saya takut ke luar negeri karena ntar begitu keluar negeri saya langsung kehilangan keindonesiaan saya. Wah kayaknya keindonesiaan saya perlu dipertanyakan juga kali kayak gitu ya. Begitu nggak di Indonesia terus mendadak lupa kalau orang Indonesia, ya kalau gitu identitasnya nggak beres berarti gitu. Sama kali ya, maksudnya di dalam hal ini kalau kita bilang oke, identitas kita somehow gitu ya, kita bilang ini kita dididik di dalam teologi reform, let's say ada identitas reform gitu misalnya ya, kalau dikaitin ke sana, ya buat saya itu nggak akan hilang dan nggak akan tergoncang, buyar atau luntur karena hanya baca tradisi teologi lain gitu. Justru orang yang identitasnya kuat ya, kalau dia memang identitasnya itu sudah firm, ya dia bisa explore justru gitu kan ya. Waktu dia explore, ya dia bisa memperkaya itu tradisi teologi yang selama ini dia bangun. Dan lagi pula teologi reform kan komitmennya itu kepada Alkitab ya, lebih daripada kepada teologi reform itu sendiri gitu. Teologi reform itu kan penunjuk gitu kan, menunjuk kita kepada Alkitab. Nah kalau ada bagian misalnya tradisi teologi lain yang mungkin kurang diperhatikan atau kurang ditekankan, bukan nggak disinggung bukan pernah gitu ya, tapi nggak terlalu mendapat penekanan di dalam teologi reform, tapi kita dapat dari tradisi teologi lain, dan itu membantu kita untuk masuk kepada kekayaan Alkitab. Ya itu tetap spirit reform, buat saya itu reform, karena kita kan tetap dibawa kepada kekayaan Alkitab gitu ya. Tapi kalau model reform yang membawa kepada reform itu sendiri gitu, ya itu mirip seperti kayak cerita Yohanes Pembaptis yang nggak menunjuk pada Kristus, tapi menunjuk pada dirinya sendiri. Nggak ada cerita itu di Injil gitu. Yohanes Pembaptis nggak menunjuk pada dirinya sendiri, dia menunjuk pada Kristus. Gitu. So teologi reform harusnya menunjuk pada Kristus. Kalau ada tradisi teologi lain yang menunjuk kepada Kristus, sama-sama menunjuk kepada Kristus, ya kita bisa diperkaya juga dengan itu, tanpa harus kehilangan tradisi teologi kita atau identitas tradisi teologi reform ya.